lamaran ini yang kamu andalkan. Kak, saya gak butuh mas, ya. Loh, mendingan kamu pergi, dan aku gak butuh calon karyawan kayak kamu. Saya pergi. Loh. Jangan bawa ini surat lamaran kamu, ya. Si Nova ini ada di mana ya? Padahal aku janjiannya di taman ini. Apa jangan-jangan si Nova ada di dalam ya? Coba aku telepon dulu. Duh, mana nggak diangkat lagi ya? Pokok ntar lagi aku harus pastikan lagi nih sama Nova. Soalnya Nova ini kan mau aku bawa ke perusahaan yang di pusat. Tapi aku juga penasaran nih, Nova tiba-tiba minta aku buat datang ke sini. Padahal aku masih banyak kerjaan nih. Ya semoga aja nggak ada apa-apa, soalnya aku khawatir ada apa-apa nih. Aku cari ke tengah aja kali ya. Ini Pak Bayu kemana ya? Padahal kan aku dari tadi udah janjian di taman ini. Ya, aku harus ada yang mau ceritain sama Pak Bayu. Kalau aku nggak cepat ceritain sama Pak Bayu, nggak bakalan ada solusi. Soalnya kan Pak Bayu yang bisa ngasih aku solusi dan saran yang baik. Nah ini dia Nova. Pak Bayu. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Pak Bayu, sebelumnya saya minta maaf ya Pak ya, ngajak ketemu dadakan. Oh iya. Soalnya memang ada hal penting yang memang harus saya omongin. Saya harus minta solusi sama Pak Bayu. Kan saya mau pindah di kantor pusat nih Pak. Nah jadi kan memang ada calon manajer Pak. Cuman karena saya masih belum yakin Pak kalau memang ini benar-benar calon manajer yang terbaik. Jadi saya minta solusi sama Pak Bayu, gimana caranya calon manajer ini bisa dipastikan kalau dia terbaik gitu buat ya. perusahaan kita Pak. Jadi gini Bu Nova, sebelumnya saya mau tanya nih Bu, di kantor sekarang masih ada tahap interview buat karyawan baru nggak? Oh iya masih ada Pak kalau untuk staf-stafnya. Oh berarti sekarang ini masih proses interview? Iya benar Pak. Tapi udah tahap akhir kan? Iya, Kemarin udah tahap interview akhir awal. Pak. Oh, jadi gini Bu, saya ceritakan sama Bu Nova ya. Dari awal saya merintis perusahaan itu sampai jadi perusahaan besar seperti sekarang, dan cabang-cabangnya sudah banyak. Saya Bu merintis perusahaan ini dari bawah, Bu, dari nol. Jadi perjuangan saya itu nggak main-main Bu. Saya mengorbankan segalanya sehingga saya bisa ada di titik sekarang Bu. Memang perusahaan cabang ini ya hanya perusahaan yang dinaungi oleh perusahaan yang di pusat Bu. Tapi ketika yang di cabang ini bermasalah, maka otomatis imbasnya juga kepada perusahaan yang di cabang lain, karena ini kan masih satu kesatuan. Jadi menurut saya begini Bu, kalau misalkan memang Bu Nova sudah ada calon manajer yang baru, karena kantor cabang itu sudah saya pasrahkan sama Bu Nova, karena Bu Nova kinerjanya bagus, makanya saya pengen bawa Bu Nova untuk jadi asisten saya di kantor pusat. Jadi yang di cabang ini nanti akan diserahkan ke manajer yang baru. Caranya gampang seperti ini Bu. Gimana Pak? Bu Nova sebentar lagi bilang aja ada meeting dadakan dengan pimpinan yang di pusat. Kan kebetulan juga staf bawahannya Bu Nova ini kan yang mau dijadikan manajer itu kan belum pernah ketemu dengan saya. Iya masih belum Pak. Yang pertama belum pernah ketemu, dan yang kedua dia nggak tahu saya siapa. Karena sekarang perekrutan di kantor itu masih dipegang sama Bu Nova, saya minta buat perekrutan ya, karena kalau misalkan masih memang ada pesertanya sekarang, ya. Bu Nova minta buat calon manajernya ini yang meneruskan untuk
proses interview akhirnya. Oh iya, baik Pak, nanti saya bilang sama calon manajer saya buat biar dia nge-interview yang Ya. staf-staf baru. Pokok intinya sisanya lah. Nah, Tapi kalau soal nanti yakin enggaknya soal calon manajer biar Pak Bayu aja. ya, makanya saya kan sudah bilang dari awal Bu, saya berjuang dari nol dan saya berjuang sendirian Bu untuk membangun perusahaan ini. Kalau misalkan salah dipegang sama orang, meskipun cuma kantor cabang, itu akan berimbas ke kantor-kantor yang lain. Karena perusahaan kita ini kan punya banyak cabang. Jadi ibarat kalau misalkan kita, ibarat tubuh, salah satu ada yang terluka, pasti organ yang lain bakal merasakan sakitnya Bu. Jadi ada dampak ke perusahaan yang lain, ke cabang-cabang yang lain. Jadi Bu Nova nggak usah tanya kenapa saya minta Bu Nova buat nyuruh calon manajernya ini interview, karena saya punya cara sendiri. Nanti Bu Nova bakalan tahu apa maksud saya sebenarnya. Oh ya, kalau kayak gitu baik Pak. Tapi kebetulan saya naik motor nih, jadi langsung gimana Pak? Apa yang sekarang harus saya lakukan? Gini aja Bu Nova. Kalau Bu Nova emang bawa motor Bu Nova biar saya yang bawa. Bu Nova bawa mobil saya aja ke kantor sekarang. Nah nanti bilang ada meeting dan minta buat dia yang melanjutkan proses interviewnya. Tapi Dan emang nggak apa-apa ya Pak Bayu ya? nggak apa-apa Bu, nanti saya yang atur. Jadi gini deh, kalau Bu Nova penasaran, saya kasih tahu. Saya bakalan ikut buat jadi peserta interview juga. Seolah-olah saya juga melamar pekerjaan gitu. Jadi saya tahu dia itu orang yang berkualitas, punya kemampuan atau enggak, dia orang yang jujur atau enggak. Bu, orang mempunyai posisi, mempunyai jabatan apalagi sekelas manajer itu nggak gampang Bu. Dia pasti akan kalau misalkan dia orang jujur, dia pasti akan melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ada di perusahaan. Tapi kalau misalkan dia bukan orang jujur, dia pasti akan bermain di sana Bu. Karena saya sudah berulang kali memecat pimpinan di kantor-kantor cabang karena kasusnya sama seperti itu Bu. Entah dia melakukan pemerasan, entah dia melakukan kecurangan. Karena saudaranya meskipun nggak punya kemampuan dia masukkan, ada yang tidak mempunyai kemampuan tapi punya uang dia masukkan. Nah, saya nggak mau kasus-kasus seperti itu terjadi lagi Bu. Mending saya cegah dari awal, saya seleksi dari awal daripada nanti saya harus mengobati Bu. Lebih baik mencegah kan daripada harus mengobati Bu. Iya, benar kata Mbak Bayu. Untuk solusinya mungkin ini yang terbaik ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya perusahaan kita bisa lebih maju lagi. Iya. Kalau kayak amin. gitu, saya pamit dulu ya Pak ya. Makasih atas sarannya dan solusinya. Ya udah kalau misalkan kayak itu Bu. Tapi satu lagi nih Bu, saya mau juga mau mengingatkan sama Bu Nova. Kalau misalkan memang Bu Nova nggak yakin, Bu Nova sementara misalkan nih nanti nggak cocok, menurut saya kurang cocok, kurang pas orangnya, Bu Nova sementara tetap harus memimpin di cabang sampai menemukan pimpinan yang baru. Sekaligus dia misalkan pelamar yang masih belum pernah kerja di perusahaan saya, terus dia melamar di posisi manajer. Kalau misalkan dia memang mempunyai kemampuan di sana, udah terima aja nggak apa-apa. Ya. Lebih baik kita ngajarin dari nol tapi dia jujur daripada kita sudah menerima karyawan yang sudah mahir di segala bidang tapi dia tuh nggak jujur. Itu akan berdampak lebih buruk Bu. Ya, baik Pak. Ya udah kalau misalkan memang kayak gitu, silakan Bu Nova langsung balik ke kantornya. Sebentar lagi saya bakalan nyusul ke sana. Baik, terima kasih ya Pak Bayu ya. Saya berangkat dulu Pak kalau kayak Ya udah gitu. kalau gitu. Mari Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aku nggak salah pilih nih buat ngurus masalah kantor cabang yang di sini. Ternyata Bu Nova ini orangnya sangat teliti dan juga dia sangat berhati-hati. Beda nih dengan orang kepercayaanku yang di kantor-kantor cabang lain. Dia tanpa konsultasi, meskipun calon manajernya nggak bener, langsung aja direkrut. Yang penting dia pindah ke pusat. Nah Bu Nova ini beda, dia masih merasa mempunyai tanggung jawab di kantor yang sebelumnya, meskipun dia sudah mau naik jabatan. Aku harus cari lagi nih orang yang seperti Bu Nova, biar nanti kantor-kantor cabangku yang lain itu bisa berkembang seperti kantor yang dipegang sama Bu Nova. Aku harus kasih reward nanti sama Bu Nova nih. Aku jadi penasaran nih, kayak siapa sih calon manajernya? Dia mempunyai kemampuan atau enggak ya? Aku harus langsung ke sana nih. Mumpung masih siang. Oh iya, kunci motornya ya Bu Nova lupa ya. Aku harus nyusul nih. Bu,
Iya Pak Bayu. Mohon maaf, ini kunci mobilnya ketinggalan. Oh iya lupa Pak, ini juga kunci motornya Pak. Mobil saya ada di parkiran sana. Oh iya nggak apa-apa, sekalian ini- bareng aja Pak. Oh ya udah deh, ayo Ya. sekalian. Tapi nanti Bu Nova langsung berangkat duluan ya. Ya baik Pak. Akhirnya udah sampai di kantor. Semoga aja aku terima di posisi yang aku mau. Pokoknya kalau sampai keterima jadi staff lagi aku gak mau. Ini mau aku sendiri ya? Syukur sih kalau aku sendiri. Jadi gak ada saingan dong. Ini jam berapa sih interviewnya? Berisik, Mbak. Iya mas? Mau interview juga. Iya mas. Numpang dulu. Oh iya gak apa-apa. Udah dari tadi. Barusan sih mas, itu di dalam masih ada yang interview mas. Jadi tunggu aja ya mas. Oh ya. Yang lain udah pada selesai apa gimana, Mbak? Kayaknya udah selesai sih mas, soalnya ini saya belakangan deh kayaknya. Tapi mas kalau mau interview nunggu saya dulu ya. Ya udah, kan Mbak yang bilang berarti Iya. nggak santai aja, Pak. Aku paham kok kan kalau di Indonesia tuh harus budayakan antri. Bener banget mas. Oh iya mas, mas ini udah ngelamar ke perusahaan mana aja? Ya udah ada, kalau nggak salah masih 3 perusahaan sama sini, Mbak. Tapi yang 2 perusahaan masih belum terima sih ya, Mbak. Jadi yang penting saya sekarang mau ditaruh di apa ya, nggak apa-apa, di OB pun nggak apa-apa, Mbak. Segitunya ya mas? Soalnya saya jauh-jauh, Mbak, dari kampung ke Oh sini. jadi masnya merantau ya ke sini? Kalau saya sih orang kaya sih sebenarnya mas. Cuman kebut-kebut aja cari kerja. Soalnya di perusahaan yang lain keterima semua. Cuman di posisinya yang nggak strategis gitu. Jadi saya gak mau lah, gak level sama saya. Saya maunya yang agak naik dikit, yang tinggi dikit lah, asisten manajer kayak atau apa kayak gitu. Berarti beruntung banget nih, Mbak, kalau udah jadi orang ya. Oh ya, kenapa Iya dong. enggak kalau gabut kenapa enggak liburan aja, jalan-jalan kemana kayak gitu? Enggak mas, soalnya ini juga tuntutan orang tua. Saya kan minta duit terus kan, dikasih sih sama orang tua, cuman disuruh kerja mas, kan saya males banget. Jadi ya terpaksa, ya gak apa-apa deh, saya kerja aja. Lagian kan saya juga punya duit, nanti bisa bayar gimana kek, biar bisa dapat posisi yang saya mau mas. Tuh beruntung banget, Mbak. Kalau saya, Mbak, jauh-jauh ke sini ya cari kerjaan masih banyak dengan yang lain, Mbak. Sedangkan adik saya 2 masih sekolah, Mbak. Aduh, jadi masnya nih orang nggak mampu ya sebenarnya. Ya. Kasihan banget mas. Semoga keterima ya mas, meskipun jadi OB gak apa-apa lah ya, Ya, syukurin nggak apa-apa. aja. Yang penting bisa Kasihan kerja. banget sih masnya. Kalau nggak jadi tukang kebun aja mas, gak apa-apa, maksa nanti kalau nggak diterima ya. Udah, saya cuma maksa malu, Mbak. Nggak apa-apa lah mas, daripada gak punya duit kan. Oh ya, itu udah selesai. Oh ya udah, saya enter dulu ya mas. Tuh, kemana, Mbak? Mau interview? Oh, tunggu dulu ya. Kan belum dipanggil sama HRD-nya. Mbak tunggu di situ karena ada bos. Iya Pak David. Iya, Bu. Saya ada hal yang mau saya omongin sama Pak David. Iya, Bu. Masalah apa ya, Bu ya? Gini Pak, saya kan mau lagi meeting di luar. Ya. Pak David kan bisa menggantikan saya untuk menginterview karyawan baru yang ada di sini. Oh, iya, Bu. Kalau Ibu sudah memberikan tanggung jawab kepada saya pasti menjalankan, Bu. Ngomong-ngomong, ada meeting di klien di daerah mana? Kebetulan saya mau meeting di kantor pusat Pak. Oh, Jadi biar iya, Pak David yang menggantikan di kantor cabang ini ya Pak ya. Siap, Bu. Kalau masalah itu, Ibu gak usah khawatir. Ibu fokus saja masalah meeting. Nanti fokusnya Ibu terganggu dengan calon karyawan baru itu. Kalau masalah di sini saya handle semua. Ibu terima beres dan Ibu percayakan semua sama saya. Iya Pak, karena saya mau karyawan-karyawan baru yang ada di sini itu kinerjanya yang bagus Pak. Dan ini kan tahap interview terakhir ya Pak ya. Dan saya minta tolong benar-benar untuk seleksi dengan yang baik Pak ya. Pasti, Bu. Kalau masalah itu saya bakalan seleksi secara ketat, Bu.
Karena calon karyawan baru ini adalah masa depan perusahaan kita, Bu. Kalau perusahaan kita sudah mapan, ya itu semua tergantung karyawannya, Bu. Gitu. Iya Pak, apalagi kan Pak David sekarang jadi calon manajer ya Pak ya, yang Siap. mudah-mudahan apa yang Pak David omongin barusan itu ke depannya buat interview karyawan-karyawan baru bisa terbaik Pak. Siap, Bu. Ibu tenang aja dan percayakan sama saya. Saya kalau masalah kayak gitu kan saya bisa mengatasi, Bu. Ibu kan percaya sama saya. Iya Pak, saya percayakan semua kepada Pak David ya Pak ya, saya minta tolong banget ya Pak ya. Siap, Bu. Ibu tenang aja. Ibu gak usah khawatir kalau masalah itu. Baik Pak, kalau kayak gitu saya berangkat dulu Pak buat meeting. Siap, Bu. Oh iya, mohon maaf, Bu. Iya? Mungkin ada file-file yang ketinggalan apa gimana? Oh nggak ada Pak, sudah saya siapkan semua kok di sini. Siap. Berarti Baik Ibu Pak, sama kalau saya supir. kayak gitu saya berangkat dulu Pak. Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu ya. Mari Pak. Ya. Ada aja Bu Nova itu nyuruh-nyuruh aku. Emang dia itu siapa? Lagian bentar lagi yang pegang perusahaan di sini nih aku. Aku bakal menjadi manajer di sini. Awas aja Bu Nova itu. Ini 2 karyawan, ini kesempatan bagus buat aku. Kalau aku ngomong di depan kantor ada CCTV, mendingan aku panggil ke sini aja tuh orang. Mbak, Mas, sini. Iya Pak. Mas, kayaknya kita dipanggil deh. Udah kesana aja. Ayo. Ya, Pak. Iya Pak. Sini. Kalian kan cuma tinggal interview terakhir, ya. Iya Pak. Kalau kalian itu masih masuk ke dalam dan ikut interview, saya pastikan kalian itu tidak akan masuk kerja di sini dan tidak akan jadi karyawan. Kok bisa Pak? Dari tadi peserta interview itu sangat jenius semua, dan atasan aku sangat tertarik sama calon karyawan yang interview tadi. Aduh. Saya tawarkan, kalau emang kalian berdua pengen bekerja di sini, ya, saya di sini calon manajer baru. Berarti Dan sebentar lagi saya megang kekuasaan di sini. kalau Jadi- saya ini Pak, mohon maaf dulu dipotong Pak. Jadi kalau misal kita mau ngelamar sekarang dan pengen kerja di sini, berarti ada syarat tertentu. Kalau kalian masih ikut interview, ya, tidak perlu persyaratan yang ini. Tapi saya pastikan kalian nggak bakalan masuk menjadi karyawan di sini. Aduh ya Pak, saya juga gak belajar. Tadi saya malas banget sebenarnya Pak. Gimana ya? Apalagi kamu. Saya butuh pekerjaan ini Pak. Nah, apalagi kalau kamu butuh pekerjaan ini, ya, kamu sudah berada di orang yang tepat. Dan persyaratan yang saya ajukan seperti biasanya, ya, kalian harus memenuhi administrasi, pembayaran administrasi. Iya Pak, kalau itu gampang. Terus apa lagi Pak? Sudah, itu aja. Coba kalau masalah CV sih buat aku nomor 2. Yang penting kalian itu ada pelicinnya. Oh, yang penting ada pelicin Pak. Pak, kamu sanggup nggak bayar? Sanggup lah, kamu gimana? Aduh, kamu orang nggak punya ya. Gimana dong? Gimana? Gini, persyaratan yang perlu kalian penuhi itu adalah nominal 30 juta per orang. 30 Itu pun juta, Pak. kalau kalian pengen bekerja di perusahaan sini. Dan saya pastikan dalam jangka 3 bulan, uang 30 juta itu sudah terpenuhi. Karena Pak. gaji di sini itu sangat besar. Tapi saya bisa mengambil posisi yang saya mau dengan uang yang sebanyak itu Pak. Oh, pastinya. Saya bakal menjadikan Mbak ini sebagai asisten saya. Dan Siapa? Mas ini Saya mau. saya bakalan taruh di staff. Wih, enak Mohon loh maaf Mas. sebelumnya Pak, tapi
saya niat kesini kan mau kerja Pak, sedangkan saya kalau uang sebesar 30 juta nggak punya Pak. Saya jauh-jauh dari kampung melamar sini pengen kerja. Ya cari jem dulu lah Mas, kan Mas. ini enak nih udah kayak gini nih. Kamu jauh-jauh dari kampung, mau datang ke sini buat cari kerja. Ya. Sekarang pekerjaan itu susah Mas. Nah, apalagi banyak yang mau bekerja di kantoran. Ya. Kalau Mas bisa usaha buat cari pinjaman 30 juta, saya pastikan Mas itu bakal menjadi kebanggaan di keluarga Mas. Karena Mas itu sudah bekerja di kantoran. Iya sih, tapi kalau masalah uang 30 juta saya nggak punya Pak. Ya usahain dulu lah Mas, kan enak nanti gajinya gede daripada cuma jadi OB kan gak dapat apa-apa. Enggak, Nanti soalnya keganti kok yang kan 30 keluarga juta. saya Mbak di rumah dari keluarga yang menengah ke bawah. Apalagi? Hah? Apa kamu gak mau memperbaiki kehidupan orang tua kamu? Gak mau membantu orang tua kamu? Hah? Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Ya, kalau kalian, terutama kalau kamu gak mau, terserah. Masih banyak karyawan di luar sana yang mau bekerja di sini. Gini Pak, kalau misalkan saya nggak banyak terserah deh Pak, saya mau kerja jadi tukang kebun juga nggak apa-apa. Kalau pekerjaan di sini sudah terpenuhi semua Mas, dan kita cuma membutuhkan untuk menjadi karyawan di sini. Jadi gak bisa Mas. Kamu gimana? Usahain aja dulu deh. Kamu gimana? Oh saya mau Pak, gampang. Berarti cuman- kamu setuju ya dengan persyaratan Setuju yang Pak, dibutuhkan? setuju. Kalau Mas, Ya udah saya tak usahain cari pinjaman dulu. secepatnya Mas. Kalau enggak, saya bakalan masukkan karyawan baru. Ya udah, jangan lama-lama ya. Jadi kita langsung pulang nih Pak atau gimana? Ya, kamu besok sudah itu ya, pakai Permisi, baju. Assalamualaikum. Oh ya, Iya? Pak. Ya? Saya Pak Atmaja, Pak. Saya Oh, iya. Atmaja. Jadi Hah? saya mau ngelamar kerjaan di sini, Pak. Bapak sapam ya, Pak, di sini. Ini saya harus naruh lamaran kemana ya, Pak? Kamu kalau ngomong dijaga Mas, ya. Oh, enggak. Saya di sini sudah berpakaian rapi. Kamu bilang sapam? Oh, Hah? oh, mohon maaf. Saya Kamu mau interview juga? Jadi gini Pak, saya kemarin sudah interview sama kemarin si perempuan yang interview saya Pak, dan saya masuk ke interview tahap akhir, makanya saya balik lagi ke sini untuk melengkapi berkas-berkas Pak. Kebetulan saya juga melamar posisi asisten manajer Pak, Kenapa? melamar posisi asisten manajer. Ya. Dengan IP jelek kayak gini, Mas itu mau jadi asisten manajer? Hah? Emang kamu punya kemampuan? Lagian, yang mau interview, peserta interview sudah pulang semua. Enggak gini Pak, mohon maaf nih sebelumnya, kalau setahu saya Pak, ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan bagi pelamar kerja. Yang pertama seleksi administrasi Pak. Kalau misalkan saya nggak lolos seleksi administrasi, saya nggak mungkin dipanggil interview tahap pertama, dan kemudian saya nggak mungkin lolos sampai ke tahap interview terakhir, dan sekarang ini penentuannya Pak. Jadi saya mohon kalau misalkan memang Bapak juga yang bertugas di sini, mohon maaf sebelumnya saya mau nanya, Bapak ini sebagai apa ya. di sini? Itu peraturan yang lama Mas, karena sebentar lagi saya menjadi manajer di sini, dan otomatis saya sudah mengubah peraturan semua itu. Mohon Oh ya, maaf. kalau Berarti kamu, calon manajer, pengganti dari ibu yang kemarin. ya, Oh gitu. kamu kemarin udah ketemu kan? Ya, jadi gini Pak, kenapa saya melamar di posisi asisten manajer? Karena kemarin juga sempat ditawari sama manajer yang kemarin, yang perempuan itu Pak. Makanya saya kembali lagi ke sini, saya Ya. diminta untuk. Gak bisa Mas, itu sudah posisi saya Mas. Jadi udah gak ada lowongannya itu. Bentar, Mbak ini udah interview atau belum? Sudah. Udah saya udah keterima Mas. Jadi udah gak ada nih posisinya. Kalau gini deh Pak, meskipun nggak asisten manajer, kalau misalkan memang ada orangnya, mungkin ada posisi lain Pak. Karena saya butuh banget di pekerjaan Pak. Gini ya Mas ya. Pak, Kamu tuh diam kalau ada orang ngomong. Ya, kalau kamu butuh pekerjaan ini, saya tawarkan satu hal buat kamu, dan mereka berdua sudah menyetujui persyaratan ini. Ya, kamu lengkapi satu lagi persyaratan Siap Pak, administrasi. saya bakalan lengkapi semua persyaratannya. Cuman kalau misalkan ada Pak,
dipertimbangkan juga kemampuan saya. Saya pengen di posisi Ya. supervisor, Pak. Saya sudah memikirkan apa yang harus kamu tempati, dan ini sangat menguntungkan buat kamu. Tapi perlu kamu ketahui satu hal, kamu harus memenuhi persyaratan administrasi sebesar 30 juta. Kok saya baru dengar ya, Pak? Soalnya kemarin juga nggak ada persyaratan seperti itu. Iya, Bukannya kemarin. saya interview akhir, tapi kok malah disuruh melengkapi administrasi, bayar duit sebesar 30 juta. Loh bentar, Mbak, saya kan nggak nanya sama Mbak. Mbak kan bukan karyawan sini. Gitu, kalau gak mau ya udah. Ya udah, Mbak, nggak Gimana? usah ikut dong. Saya masih mau ngomong sama Sudah, diam. Bapak ini. Gimana? Kamu bisa apa enggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi saya pastikan kamu nggak bisa bekerja di perusahaan di sini. Tapi gini loh, Pak, saya mau nanya dulu. Administrasi sebesar 30 juta, kenapa nggak dibilang di awal, Pak? Kenapa harus di tahap interview akhir? Dan juga saya nggak baru dengar sekarang dari perusahaan yang udah pernah saya lama. Baru di perusahaan ini saya dimintai uang sebesar 30 juta. Di mana-mana setiap perusahaan itu baru tahap akhir dibicarakan, Mas. Kalau masalah administrasi. Iya Pak, mohon maaf. Udah, kamu diem. Aku kan udah peringatkan sama kamu, kalau ada orang ngomong, kamu diem dulu. Lagian kamu belum jadi karyawan di sini, ya. Kamu gak usah sok tahu. Kamu pikirkan gimana caranya untuk mendapatkan uang 30 juta. Saya mau minta penjelasan dulu, Mas. Mohon maaf, Pak, masalah biaya yang 30 juta itu, Pak. Kalau setahu saya nggak ada biaya seperti itu. Kalau saya sebagai pelamar, kita sebagai pelamar masih dimintai duit sebesar, apalagi sebesar 30 juta. Sedangkan gaji kita mentok berapa sih? Paling 3 juta, 4 juta mungkin UMK. Kalau kamu emang nggak mau bekerja di sini, kamu gak usah banyak omong, ya. Saya bukan banyak ngomong, Lagian Pak. banyak yang ngelamar di sini, Mas. Loh, Uang 30 juta itu sangat kecil. saya minta Apalagi, peraturannya. hah? Saya bakalan bayar kalau ada peraturan itu. Dan juga, Mas, mohon maaf sebelumnya. Bapak ini kan masih katanya tadi masih calon manajer, bukan manajer. Kok udah berani minta duit sama pelamar kerja ya? Saya yang berhak atas perusahaan di sini. Dan terus juga, kalian apa nggak curiga? Kalian nggak diperbolehkan masuk ke dalam, sedangkan kalian nggak diinterview tapi malah dimintai duit. Dan juga Mbak, kalau Mbak ini nih, Kalau ada yang gampang apa nyari yang susah sih, Mas? ya sorry ya, kalau mohon maaf Mas, kalau Mbak ini nggak bisa dicontoh. Dia dari sikapnya aja udah sombong banget, kayak songong banget kayak gini. Ya, kalau ngomong. Enggak, soalnya Ini udah dari peraturan kantornya, masa saya mau nyolot sih? Kalau Mas emang nggak punya duit ya udah pulang aja. oh Kalau gitu. orang- Yang lain aja sana. Kalau orang punya uang, tinggal diiyain aja, Mas. Apalagi pekerjaan Dia punya ini uang, dalam tapi dia jangka nggak- waktu gini, panjang. Mas, mohon maaf. Hah? Dia punya uang tapi dia nggak punya otak gitu. Mas ini kurang ajar banget aku nih. Enggak. Gini Mbak, kalau misalkan Mbak ini pengen bisa saya, diusir aja, Kak, mohon Pak. maaf, kalau Mbak pengen saya sopan, kita sama-sama sebagai pelamar, tolong sama-sama sopan dong. Yang nggak sopan duluan tuh Masnya ya. Nah itu. Datang-datang. Katanya dari calon tadi. asisten manajer, tapi masih nunjuk-nunjuk orang kayak gitu. Mas jangan bikin saya emosi Semakin ya, Mas. Mbak banyak bicara, semakin Mbak itu kelihatan ketidakpintarannya gitu loh. Mohon maaf, Oh, saya. Mas bilang saya bodoh. Nah itu Mbak tahu sendiri. Saya nggak bilang Mbak sendiri yang ngomong kan. Saya Udah, jamin Mas gak bakal kerja di perusahaan ini. kamu siapa? Di kantor Emang kamu yang manapun punya? gak ada yang bisa nerima Mas kayak gini nih. Emang kamu yang punya perusahaan ini? Pimpinan Jadi asisten manajer Mas, bentar lagi Mas. calon kan? Dan saya pastikan dia tuh bekerja di sini, ya. Kalian berdua tuh harus pikirkan. Mumpung aku masih belum berubah pikiran. Saya nggak sudi, mending saya kasihkan sama Ya fakir udah, kamu miskin. pergi aja. Gak bisa bayar, nyolot lagi. Gini, Gak bisa Mbak, diterima nih kalau kayak gini Pak. Diem, tolong diem, saya nggak ada urusan sama kamu. Pak, mohon maaf. Barangkali hati Bapak masih terketuk ya. Kita melamar kerja, Mas ini misalkan contoh ya, misalkan dia datang jauh-jauh dari tempat tinggalnya, masih biayanya ke sini beli bensin, nulis lamaran, print dan lain sebagainya. Itu butuh biaya, Pak. Dan setelah di sini dia mau kerja, mau cari uang, mau cari nafkah buat keluarganya, malah dimintai duit di sini. Ini sebenarnya mau ngasih kerjaan atau perusahaan mau minta duit? Mas, di mana-mana itu Gak usah ngomong, melamar, ya. gak usah ngomong di mana-mana. Saya ngomong di sini. Di sini, di mana-mana, Mas. Gak cuma di sini, di perusahaan lain. Kalau pelamar emang harus mengeluarkan duit dulu, ya. Kalau emang pengen punya pekerjaan, lagian masih banyak kok, ya. Yang mau ngelamar di sini, Mas. Mas tuh dari kampung nggak? Hah? Saya dari kampung. Gak punya uang. Kalau gak punya uang, jangan datang ke kota. Apalagi mau ngelamar ke perusahaan besar kayak gini. Lamaran aja gak cukup, Mas, tau nggak? Lamaran ini yang kamu andalkan.
saya nggak butuh mas, ya. Loh, hah? Mendingan kamu pergi, dan aku nggak butuh calon karyawan kayak kamu. Dan kamu, kalau kamu masih pengen bekerja, usahakan secepat mungkin. Sekarang aku tanya deh, mohon maaf nih, saya nggak panggil bapak lagi ya. Kamu itu kan calon manajer, tapi kenapa kelakuan kamu kayak gini? Kalau kamu Kamu nggak kayak nyolot orang dari nggak pernah. Kamu itu kan, aku yakin ijazah kamu tinggi, sekolah kamu tinggi, makanya kamu sampai direkomendasikan buat jadi calon manajer. Tapi apa seperti ini, calon pemimpin perusahaan ini? Yang saya tahu perusahaan ini sangat profesional, tapi kenapa ya kok pimpinannya seperti ini? Dan juga kalau saya pribadi ya, interview orang, apalagi kayak orang kayak gini, saya nggak bakalan terima nih. Orang kayak gini. Kamu tahu apa tentang kantor, ha? Kamu kesini cuma mau ngelamar pekerjaan dan kamu gak punya pengalaman masalah perkantoran. Oh, kalau kamu mau nanya masalah perkantoran sama aku, kamu mau nanya dari ujung kaki paling bawah sampai ujung rambut paling atas, kamu silakan tanya. Ya sama aku. udah, kamu dirikan aja perusahaan yang Enggak, yang saya nggak terima gini loh. Mas gak sopan banget sih dari tadi. Mbak itu merasa sopan ya dari tadi. Oh iya, Apa dengan cara makanya saya nunjuk-nunjuk minta itu, diterima di sini. nunjuk-nunjuk itu sopan? Apa dengan cara merendahkan orang lain itu sopan? Menjegal orang lain dengan kayak uang yang Mas kamu punya itu emang- sopan? Aduh, ditunjuk-tunjuk aja. Mas tuh emang pantas tunjuk-tunjuk, diinjek-injek, emang pantas mas. Cocok nih kalian berdua nih. Saya yakin kamu juga masuk di kantor ini kayaknya salah seleksi ya. Pak udah deh pak, diusir aja udah. pak. Aku gak banyak waktu. Ya buat udah, ada kalau ini. kamu nggak banyak, bukan Mending masalah kamu- banyak waktu nggak banyak waktu. Kamu kan ditugaskan di sini buat interview, tapi kenapa kok malah diperas? Kamu tuh cuma pelamar, tahu nggak? Hah? Kamu gak usah macam-macam. Dan kamu gak usah ngomong sembarangan, tahu? Saya nggak ngomong sembarangan. Saya tanya seharusnya Anda jawab, bukan saya tanya malah sampean hakimi. Masa seperti ini mental seorang manajer? Apa seperti ini juga mental seorang asisten manajer? Mas gak usah ikut-ikut ya Mas. Saya bukan ikut-ikut, tapi kalian, saya jamin kalian bakalan nyesel udah ngomong Mas kayak Dani gini sama siapa aku sih ya. kok dari tadi nyolot aja terus. Mending pulang aja, jangan cari masalah di sini mas. Kayak gini, kalau pemikirannya udah gak nyimpen omongan orang kayak gini. Saya kan udah bilang tadi, saya di sini pelamar. Apa saya harus ngomong 1000 kali? Kayak gini loh si CV-nya udah gak ada, udah pulang aja sana. Ini bukan CV, ini cuma perlengkapan berkas. CV saya udah ada di dalam. Sama aja persyaratan. Ya nggak sama Udah, lah, sana gimana pulang. sih? Apa nggak perlu aku seret kamu pakai sapam, ha? Ya. Dan juga ya, aku curiga nih, kenapa kok diajak ngomongnya di sini? Kenapa nggak di depan kantor? Soalnya ada CCTV ya. Tapi Kamu gak ketahuan. usah banyak ngomong. Mau menghilangkan Aku- jejak. Aku mau ngomong di mana aja, terserah aku. Karena aku di sini calon manajer. Mendingan kamu pergi aja ya. Hah? Saya Pergi. Jangan bawa nih surat lamaran kamu, ya. Aku udah gak butuh. Mendingan kamu masuk ke dalam. Aku dari tadi diem bukan karena aku takut ya sama kamu ya. Oh, kamu memang sengaja jadi gara-gara di sini ya? Hah? Ya. Apa kamu ini cuma jadi mata-mata di sini ya? Hah? Kalau saya mau jadi mata-mata emang kenapa? Takut. Hah? Kamu dari tadi tuh mancing-mancing aku buat ngomong segala hal tentang perusahaan ini. Iya. Ya. Ya, ini udah cukup bukti aja. Kamu minta Emang kamu duit siapa? terus perlakuan kamu seperti ini. Aku yakin kamu bakalan nyesel seumur hidup kamu. Emang kamu siapa seorang Bu Nova? Pengen tahu aku Hah? siapa? Hah? Loh, Aku gak takut. siapa Bu Nova? Saya nggak kenal. Tapi kalau Bu Nova mungkin kenal sama saya. Oh, jago banget ya mata-matanya. Kamu bilang Bu Nova gak kenal. Hah? Ya, Bu Nova itu pimpinan di sini. Dan Oh, aku dia kenal pimpinan sama- di sini. Ya, Gak mungkin lah seorang pimpinan cuma kenal sama pelamar yang miskin kayak gini, yang lamarannya disobek sama calon manajer yang sombong ini kan. udah mendingan kamu pergi deh. Saya ingatkan sama kamu ya. Kamu jangan harap menjadi karyawan di sini, ya. Mendingan kamu urungkan niat kamu dan kamu pulang ke kampung aja. Dan kamu, kalau kamu bela ini, kamu gak usah bekerja di sini juga, oke? Kamu pengen tahu kan aku siapa? Yo, Bu Nova. Kamu gak usah ngomong macam-macam sama Bu Nova ya. Kalau enggak, Bu Nova katanya mau rapat di kantor pusat, Bu. Sudah. Kebetulan sudah selesai. Kamu nggak usah banyak ngomong. Udah gini aja Bu, langsung kasih tahu aja. Jadi ternyata bener keraguan Bu Nova itu sudah nggak meleset sedikit pun. Jadi calon manajer ini nggak pantas kayaknya Bu. Jadi saya datang melamar ke sini ya. Yang pertama, saya langsung dimintai uang 30 juta. Dan yang kedua, surat lamaran saya beserta mapnya disobek
karena saya nggak mau bayar. Dan yang ketiga, mereka berdua ini juga dimintai duit, dan kecuali orang ini, kalau orang ini sangat pro karena dia katanya anaknya orang kaya, makanya dia mau bayar dan pengen jadi asistennya Mas ini. Kalau kamu pengen tahu aku siapa, silahkan tanya sama pimpinan kamu. Ini Pak David. Ini Pak Bayu, bos besar pemilik perusahaan di kantor pusat. Termasuk kantor ini kan hanya kantor cabang. Iya Pak. Pak David, gimana Pak? Dan kalau misalkan saya tadi bilang kalau nama saya Bayu, mungkin dia agak sedikit curiga ya. Jadi saya bilangnya Pak Atmaja sama orang ini. saya nggak tahu. Gimana? Saya minta maaf, Bu. Pak, padahal kan saya sudah bilang tadi Pak. Iya, Bu. Gini ya, udah kamu gak usah banyak ngomong. Sekarang udah semuanya udah terbukti. Kamu belum jadi manajer aja udah berani. Baru tadi Bu Nova ngasih kepercayaan sama kamu buat melanjutkan interview. Padahal tinggal 2 orang loh. Kamu berani minta duit sama mereka. Dan juga kamu pengen tahu kan aku siapa? Hah? Dari tadi kamu ngusir aku dari sini. Padahal aku yang punya perusahaan di sini. Pak, maaf Pak, saya kan juga gak tahu tadi Pak. Udah, aku juga meskipun kamu udah tahu sekarang, emang kamu mau apa? Aku juga udah males banget sama. Oh, mau ngelamar kerjaan di sini. Oh, jadi aku nggak perlu lihat ya lamaran kamu. Pak, saya mau lamar kerja Pak. Nih, bawa pulang. Saya mau orang ini segera dipecat dari perusahaan saya, Bu. Baik Pak, nanti saya Tapi, pecat Pak. orang ini. Tapi apa? Bu, Dan satu lagi, kamu udah berani tendang aku kan tadi? Hah? Kamu pilih aku tendang juga atau kamu ikutin kata-kataku? saya ngikutin kata-kata Bapak. Push up, biar kamu seger. Kayaknya kamu nih lemes banget ya. Dan juga buat kamu, jangan pernah datang ke kantor ini. Aku bakalan tandain nama kamu, nggak bakalan aku terima kamu kalau misalkan melamar di perusahaan aku lagi. Dan juga buat kamu Mas, karena kamu udah kritis, kamu nggak mau bayar ya. Sebenarnya Kamu- nggak ada uang Pak. Ya justru itu, makanya coba Mas pikir. Seperti Mas nih, kamu dari mana Mas? Dari desa Pak. Dari desa, dia membawa harapan keluarga Mas. Pengen cari kerjaan, didoakan sama orang tuanya, diharapkan kepulangannya, diharapkan keberhasilannya. Tapi malah ketika dia ada di kantor ini, dia dimintai duit. Di mana hati nurani kamu Mas? Kalau misalkan yang ada di posisi Mas ini adalah adik kamu, gimana perasaan kamu? Hah? Ya Pak, saya minta maaf. Dia itu cari kerjaan buat mencari rezeki Mas, bukan malah diperas seperti ini. Kamu sebagai manajer, calon manajer udah berani memeras peserta interview di sini. Kamu udah mencoreng nama baik perusahaan aku. Aku merintis perusahaan ini dari nol. Kalau kamu enak kerja di sini yang langsung aku gaji. Ya sebenarnya saya gak berniat, Pak. Saya nggak bilang Pak David Bu. seperti itu Pak. Bu, Kan saya masih ragu sama Pak David. Bu, saya minta maaf, Bu. Gak usah banyak minta maaf. Gak bakalan merubah keadaan. Mulai hari ini kamu saya pecat. Kamu pergi dari sini ya. Dan saya mau gaji orang ini jangan dicairkan. Kalau kamu mau minta dicairkan, aku bakalan audit kamu. Kalau misalkan kamu terbukti bersalah di sini, kamu terbukti main duit di sini ya, dengan kesalahan-kesalahan kamu yang kemarin, aku bakalan laporkan kamu ke pihak yang berwajib. Jangan, Pak. Ya udah, pergi sekarang. Kamu jangan pernah datang ke kantor ini lagi. Gak sudi kantor ini nerima karyawan gak punya sopan santun kayak kamu. Pinter juga enggak. Apa sih yang bisa dibanggakan dari kamu? Pergi. Saya gimana? Sebentar Mas. Jadi gini Bu Nova. Jadi sementara Bu Nova dulu yang pimpin di perusahaan ini. Nanti saya bantu juga untuk mencarikan manajer buat penggantinya Bu Nova. Insya Allah sebulan 2 bulan nanti sudah ada calon pengganti Bu Nova. Dan juga saya titip Mas ini. Mas ini terima aja, meskipun dia cuma di posisi staff, tolong dibimbing agar dia bisa kerja di perusahaan ini. Ya, baik Pak Bayu. Ya udah, banyak, besok Pak Bayu. Mas balik ke sini lagi ya. Terus jangan lupa surat lamarannya dilengkapi, langsung kasihkan sama Bu Nova. Baik. Langsung di training aja nih Bu. Baik. Ya, baik. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu, nanti malam ketemu sama saya lagi. Pak Bayu biar langsung naik mobil aja Pak. Iya.